Nama saya Yohanes Dew, asal dari Rembong, Cumpak, Kecamatan Pacar. Tugas saya di Desa Gurukili, Gurupolen, dan Desa Lumu. Sudah berkeluarga, anak 4 orang. Yang ada perkenalan saja. Baik, seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya membawa materi tentang hama dan penyakit. Yang perlu kita tahu dulu, apa itu hama sebenarnya. Hama adalah semua organisme atau hewan pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Itu pengertian daripada hama. Terus penyakit adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi atau jamur, protozoa atau hewan bersel satu, dan cacing atau nematoda yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhambat. Berdasarkan penyebabnya, hama kita golongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, yang disebabkan oleh nematoda, yaitu satu, hama Aphelenzoides BCI. Yang kedua, hama Itelenchus angustus, bahasa Latin, tintongan. Yang ketiga, Hirschanella oryzae. Yang keempat, Meloidogine sp. Yang kedua, yang disebabkan oleh serangga. Ini yang sering kita jumpai di lapangan. Yang disebabkan oleh serangga ini adalah yang pertama, hama berian coklat, hama berian hijau, hama berian punggung putih, hama penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, hama gandur, walang sangit, hama putih, hama ulat raya, hama lalat bibit. Nah, terus yang ketiga, yang disebabkan oleh hewan pengerat, yaitu yang disebabkan oleh tikus. Untuk mengendalikan hama tersebut, kita gunakan pestisida yang sesuai dengan sasarannya. Maka untuk itu kita golongkan pestisida sebagai berikut. Yang pertama, nematisida. Nematisida ini adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan nematoda atau cacing. Yang kedua, insektisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama yang disebabkan oleh serangga. Ini yang sering kita jumpai di lapangan. Yang ketiga, rodentisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama yang disebabkan oleh hewan pengerat atau tikus. Terus yang berikut, penyakit pada tanaman padi. Berdasarkan penyebabnya, maka penyakit pada tanaman padi kita golongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu penyakit Helminthosporium, penyakit las, penyakit Cercospora, penyakit busuk pelepah daun, penyakit Fusarium, penyakit
epilepsi. Yang berikut penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu penyakit hafar bakteri daun, penyakit daun bergores. Yang ketiga penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit tungro, penyakit kerdir rumput, penyakit daun jingga. Yang keempat adalah penyakit karena kekurangan atau kelebihan unsur hara. Ini mungkin tidak pernah kita tahu bahwa kalau kita dalam memberikan pupuk terlalu banyak, itu juga membawa penyakit. Kalau terlalu banyak kita memberikan pupuk, terlalu kurang juga itu membawa penyakit juga. Nanti itu yang disampaikan oleh Pak Koordinator sebentar untuk menjelaskan soal pupuk berimbang. Untuk mengendalikan penyakit tersebut, kita gunakan pestisida yang sesuai dengan sasarannya, yaitu ada yang namanya fungisida, adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Yang kedua, bakterisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Contoh insektisida atau obat yang kita gunakan untuk mengendalikan insektisida ini tadi, serangga ini adalah ekosida, sangkil untuk balang sangit, Virtaco, Trisula, Agrico, Spontan, Kempo, Manuver, Regen untuk penggerek batang, Datanix, Lugen untuk hama punggung putih, dan Upload untuk gareng coklat. Contoh fungisida untuk mengendalikan yang disebabkan oleh fungi tadi: Sinergi, Topsil, Nordok, Baktocin, Vantomicin, Guanmor, Agreg, dan Kuprosahe. Untuk mengendalikan yang disebabkan oleh nematoda, Furadan, Damafur, Sidafur, Primafur, Oxamil, natrium metan. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian ini, kita harus menerapkan prinsip 5 tepat. Yaitu yang pertama, tepat jenis. Maksudnya jenis pestisida yang kita gunakan untuk mengendalikan hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kita. Jenis pestisida yang bisa diaplikasikan untuk mengendalikan hama penggerek batang adalah jenis insektisida untuk membunuh atau membasmi serangga. Berdasarkan cara kerjanya, insektisida ini untuk mengendalikan penggerek batang padi. Ada yang bersifat sistemik dan ada yang bersifat translamiran. Formulasi insektisidanya dapat berupa butiran atau granul, tepung, powder, cair, emulsi. Yang kedua, tepat sasaran. Maksudnya adalah sasaran biologis yang dituju adalah larva,
atau mengat dari penjari batang. Tepat waktu aplikasinya kita lakukan pada pagi hari atau sore hari. Setiap hama itu berbeda cara melakukan pengendaliannya. Ada yang pada pagi hari, ada yang sore hari. Yang keempat, tepat dosisnya. Kadang kita masyarakat petani ini menghendaki kalau kita setelah melakukan pengendalian itu kita lihat langsung supaya kita ke depan yang di belakang ini harus mati. Kalau bukan begitu sebenarnya pengendalian hama ini. Bukan begitu. Kita harus tepat sesuai dengan anjurannya. Tidak boleh melebihi anjuran. Karena kalau kita itu yang kita lakukan dosis terlalu tinggi, maka musuh alami daripada suatu hama itu akan itu mati juga. Maka timbul ada satu istilah resistensi dan resurgensi. Resistensi ini adalah meningkatnya kekebalan tubuh dari hama penyakit itu akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Kuat tuh ya daya tahan akibat daripada penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran itu, maka kalau kita lakukan semprot lagi 1 minggu atau 2 minggu kemudian, maka dia sudah tebal. Tidak guna sudah kita melakukan penyemprotan. Sehingga ada istilah resurgensi, itu meningkatnya populasi hama akibat musuh alami daripada hama itu mati semua. Terus yang berikut, tepat cara aplikasinya. Seperti itu tadi, aplikasinya harus tepat. Misalnya kita untuk balang sangit itu mestinya sore hari. Kadang itu tapi sebenarnya untuk balang sangit itu sore hari, karena dia aktif menyerangnya itu pada malam hari. Nano TBNC di Cego Tabakan ini nano ada dua yang tengok mana ubah orang ada pengendalian secara fisik, pasang lampu gas, ponerega peta, main anak era itu kena bawa ke mata. Dia akhirnya pada malam hari untuk balang sangit. Memang ada apa ya tadi padi pada waktu pagi hari, tapi dia tidak menyerang pada saat pagi hari. Kayak pohon. Dia artinya pada malam hari. Itu untuk balang sangit. Jadi demikian saja materi yang saya sampaikan. Kita berkembang di diskusi sebentar. Teman-teman diskusi untuk tidak memakan banyak kita berkembang dalam diskusi kita ampun ubah materi itu.